Dari dulu gue paling suka Wadduha. Bacakan. Wa wajadaka ailan fa'an. Wa ammal yatima fala taqhar. Fa ammas sa'ila fala tanhar. Wa amma bi ni'mati rabbika fadis. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam Sebuah hadis Bukhari Muslim. Pengidap gangguan jiwa hafal Al-Quran, seperti apa reaksi para selebritis? Hendrik Ceper kritis, Daus Mini pun menangis. Benarkah peluang hidup Hendrik tinggal 30%? Gadis belia Viara Halimatusa sakit kronis. Benarkah hanya mukjizat yang bisa menyembuhkan Viara? Sungguh luar biasa apa yang dilakukan oleh seorang pengidap gangguan jiwa di salah satu negara Arab ini. Dengan tatapan mata kosong dan mulut masih penuh makanan, pria yang kerap dicap sebagai orang gila ini begitu fasih melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran dengan tajwid yang benar dan nada yang merdu. Ia tak ubahnya seorang hafiz penghafal Quran jempolan, kendati kondisi kejiwaannya begitu memprihatinkan. Indah banget, dari bahasanya indah, tapi aku rasa itu memang orang timur ya, orang timur tengah. Terus tapi dia melafalkannya dengan baik, meskipun kelihatan matanya kemana-mana, jadi malu pada diri sendiri gitu loh. Orang gila bisa hafal ayat-ayat Al-Quran, dia bisa fasih, bisa bagus. Benar-benar luar biasa ya. Artinya tuh setidak-tidaknya bukan lagu yang dikumandangkan, yang lagu-lagu umum maksudnya ya. Iya. Tapi ini justru ayat-ayat Al-Quran yang dikumandangkan. Reaksi Adjie Pangestu dan Adam Jordan sangat ekspresif, takjub dan tergetar oleh lantunan Quran dari bibir manusia yang kerap dinilai tidak sempurna. Yang menarik, rupanya fenomena ini tidak hanya terjadi di tanah Arab, tetapi juga di dalam negeri. Di Makassar, seorang penghuni rumah sakit jiwa yang bernama Arman ternyata juga fasih membaca Quran dengan nada yang merdu. Tabbat yada abil lahabi wa tabma'atna anhu Walaupun saya lihat tadi tajwidnya berantakan, yang pendek dibikin panjang. Namanya orang yang memiliki kelainan mental mungkin tidak sesempurna apa yang orang lain rasakan. Siapapun yang melihat tercekat hatinya, tak terkecuali Ustadz Riza. Namun rupa-rupanya, fenomena menggetarkan hati ini bukan hal asing di Indonesia. Siapa sangka jika Al-Quran juga menjadi terapi pemulihan kejiwaan yang ampuh. Terbukti di Rumah Sakit Jiwa Dr. Soeharto Herjan Jakarta, para dokter menjalankan program terapi keagamaan untuk membantu proses penyembuhan pasien sakit jiwa. Assalamualaikum. Ya, ini ada tamu ya. Silakan diterusin aja. Jadi ini adalah aktivitas spiritual religi. Biasanya adalah pasien-pasien psikotik, yaitu pasien yang dibilang sama awam itu gangguan jiwa berat. Kita kenal di medis namanya skizofrenia. Nah, di skizofrenia itu ada fase-fasenya. Ada fase yang lagi ngamuk-ngamuk namanya akut. Nah, pada saat akut tidak bisa diberikan aktivitas seperti ini. Dan kalau ini udah fasenya recovery, stabilisasi baru bisa. Mudah-mudahan dengan dia membaca Al-Quran bisa menyembuhkan sakit
di jiwanya ya. Mungkin kan dengan dia baca Al-Quran dia bisa lebih tenang. Di luar dugaan, rupanya tak cuma jago hafal Quran. Para pasien gangguan jiwa itu juga piawai melukis seperti masjid, bahkan seni kaligrafi yang indah. Yang kalau untuk lukisan ini semua atas dasar kemauan rehabilitannya ya. Nggak ada yang diarahkan oleh terapisnya ataupun dokternya. Bapak lagi gambar apa nih? Bisa diceritakan sedikit? Dagang ayam bakar. Oh, bikin dagang ayam bakar. Jadi pedagang. Dagang ayam bakar. Dagang ayam bakar ya. Oke. Harapannya apa? Harapannya cita-citanya ingin jadi pedagang bisa tercapai. Sulit dibantah bagaimana para penyandang gangguan jiwa itu telah menyentuh hati para pendengarnya. Adam dan Aji bahkan makin semangat untuk mendalami Quran lebih baik lagi. Dari dulu gue paling suka Wadduha. Bacakan. Wa wajadaka ailan fa'an. Wa amal yatima fala taqhar, fa amma sa'ila fala tanhar, wa amma bi ni'mati rabbika fadis. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam Sebuah hadis Bukhari Muslim, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allama. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari, membaca, mentadaburi, dan mengamalkan Al-Quran. Kewarasan adalah anugerah terindah. Namun tanpa cinta kasih hanya menjadi kegilaan yang berbahaya. Sementara itu, kabar duka muncul dari komedian Hendrik Ceper. Sakit parah. Peluang hidup Hendrik divonis tinggal 30%. Daus Mini yang datang menjenguk menangis sedih. Lalu benarkah hanya mujizat yang dapat menyembuhkan Hendrik Ceper? Pemirsa, selama 30 menit ke depan, saya Desi Bauman akan menemani Anda menyajikan berita aktual yang dikupas secara lebih mendalam. Karena tak ada kabar yang tak kami kabarkan, karena kami kabari. Kita mau jenguk Hendrik Ceper, pemirsa. Kita mau mastiin kondisinya yang sebenarnya itu seperti apa. Maka dimulailah sebuah perjalanan yang cukup panjang dan lama. Simpang siur kondisi kesehatan komedian Hendrik Ceper membuat 3 sahabatnya, Daus Mini, Ustadz Zaki Mirza, dan Murfi, tergerak untuk menempuh perjalanan jauh dari Jakarta ke Tasikmalaya, Jawa Barat. Dan setelah lebih 7 jam menembus pekatnya malam, akhirnya keesokan paginya, Daus Mini, Ustadz Zaki, dan Murfi tiba di Rumah Sakit Umum Daerah Medika Citra Utama di Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Sekarang ini udah bisa buka mata. Untuk lagi. Jadi kata dokter penyakitnya apa ya? Penyakit utamanya? Jadi efeknya Beliau merawat di ruang isolasi 02. Dan inilah kondisi terkini Hendrik Ceper di ruang isolasi RSUD Singaparna. Ia tergolek tanpa respon yang secara medis disebut sudah mengalami koma selama 2 hari. Segala macam alat bantu medis terpasang termasuk ventilator atau mesin pernafasan buatan. Yang mengharukan, berulang kali Daus memanggil nama Hendrik mencoba membangunkan sahabatnya dari koma. Hendrik. 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 Sehat, Hendrik. Hendrik tidak bisa syuting bareng lagi, Hendrik. Sedih ya ngeliatnya. Kesian.
badannya penuh dengan alat semua. Kalau tuh ya udah suka kuat, nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Masih